Rah, Galang bawa lu kemana? Tanya Gaisa panik. Anara baru kembali ke kelas sejak dia dibawa lari oleh Galang. Biasa, dia jahilin gue, kila Anara. Rasain tuh anak lagi dihukum keliling lapangan karena udah bolos pelajaran sama bawa lu kabur. Ucap Gaisa berapi-api. Dihukum? Tanya Anara kaget, karena dirinya Galang dihukum. Iya, kenapa kaget gitu? Enggak kok, gue ke toilet bentar ya, izin Anara. Mau dianterin gak? Tanya Caca. Anara menggeleng cepat. Gak usah, gue ke toilet ya. Gadis itu langsung pergi keluar kelasnya. Arahnya bukan menuju toilet, tapi dia ke kantin untuk membeli air mineral. Sampai di kantin dia membeli sebotol air mineral. Lalu gadis itu berjalan menuju lapangan 2. Letaknya berada di belakang ruang olahraga dan sepi, karena lapangan utama yang sering dipakai nongkrong oleh siswa kencana. Dari jarak beberapa meter, Anara dapat melihat sosok Galang yang sedang berlari mengitari lapangan. Gadis itu duduk di tepi lapangan, menunggu Galang selesai. Menyadari ada gadis bersurai panjang itu duduk di tepi lapangan, Galang menghampirinya meskipun hukumannya masih ada 4 putaran lagi. Udah selesai? Tanya Anara saat Galang sudah duduk di sampingnya dengan nafas yang ngos-ngosan. Masih ada 4 putaran lagi, jawab Galang sambil menyeka sisa keringatnya. Anara yang memandanginya sampai terpana. Galang tampan saat berkeringat, lebih tampan dari sebelumnya. Mau ngapain kesini? Tanya Galang. Anara hampir lupa niatnya kesini gara-gara terkesima melihat Galang. Oh, ini. Anara memberikan air mineral yang ia beli tadi di kantin. Tanpa berucap apapun, Galang langsung meneguknya. Dapat Anara lihat jakunnya naik turun. Thanks, ucap Galang, sebotol air itu benar-benar habis. Gadis itu mengeluarkan sapu tangan dari saku seragamnya. Dengan ragu, dia mengelap keringat yang ada pada kening Galang. Lelaki itu menoleh hingga menghentikan aktivitas Anara. Iris mata coklat mereka bertemu pada empunya. Bagaikan sedang main tatap-tatapan, mereka tak mengedip sekalipun. Tatapan mereka terputus saat suara bariton menginstruksi mereka. Euforia yang mereka bangun sepermenit tadi hilang sirna. Tatapan mata itu seperti memberikan perasaan satu sama lain. Galang, Anara, Pak Hamdi datang dengan meniup peluitnya. Kamu ngapain di sini? Tanya Pak Hamdi. Kalian berdua lagi pacaran? Iya pacaran Pak, celutuk Galang sehingga Anara melototinya. Sejak kapan mereka pacaran? Saling suka saja tidak? Tapi kok perhatian? Saya sudah selesai Pak, permisi. Galang langsung membawa Anara lari. Pak Hamdi pasti akan meneriakinya sebentar lagi. Galang, Anara, berhenti di tempat. Tuh kan, Galang membawa Anara ke raft-raft. Sebenarnya 10 menit lagi bel masuk sudah berbunyi. Anara tadinya ingin langsung ke kelas. Tapi apa daya dia dibawa kabur oleh Galang. Gadis itu menatap Galang kesal. Sejak kapan kita pacaran? Tanya Anara. Galang tersenyum. Lo lupa, kita ini suami istri, jadi anggap aja pacaran. Beda Galang, gimana kalau nyebar? Kesal Anara. Dia tidak mau reputasinya hancur di depan guru-guru hanya karena ada rumor bahwa dia berpacaran dengan pentolan seperti Galang. Kalau Gaisa tahu, teman-teman lo tahu, fans lo tahu, guru-guru. Ocehan Anara terhenti saat Galang mencium bibirnya. Anara mati kutu. Gadis itu tak berkutip sedikit pun. Dalam hatinya ada perasaan aneh saat Galang menciumnya. Perasaan menggelitik dalam hatinya. Apakah ini jatuh cinta? Gue suka sama lo Anara. Gumam Galang namun dapat Anara dengar jelas perkataannya. Apakah ini mimpi? Mana mungkin Galang menyukainya? Tanpa gue sadar, gue udah jatuh cinta sama lo sejak awal kita ketemu.
Lagi-lagi, Anara dibuat terdiam lagi oleh Galang. Memang sejak dari awal Galang memperlakukan Anara beda dari perempuan lain. Dia selalu menjahili dan membuat Anara kesal. Tanpa dia sadari, itu adalah bentuk kasih sayangnya. Bodoh, memang dia baru menyadarinya sekarang. Mulai sekarang kita pacaran. Lo setuju atau enggak? Jawabannya tetap pacaran. Masnya maksa. Lo mau kan? Tanya Galang sambil menggenggam tangan Anara. Gadis itu menatapnya malas. Lo setuju atau enggak? Jawabannya tetap pacaran. Ucap Anara meniru gaya bicara Galang. Lelaki itu tertawa, lalu menarik Anara ke dalam pangkuannya. Galang baru pertama kali merasakan jatuh cinta pada seseorang. Perasaan aneh sejak kemarin. Cemburu itu adalah bentuk rasa yang tumbuh. Apakah ini sudah menjadi pernikahan dengan rasa cinta? Lo pulang pakai taksi, jangan pakai Gojek. Anara hanya tersenyum membaca pesan dari Galang. Lelaki itu yang beberapa jam yang lalu menyatakan pesannya sungguh membuat hati Anara menjadi hidup kembali. Setelah sekian lama hatinya mati. Kamu pasti bahagia, karena aku juga lagi bahagia. Ucap Anara sambil mengusap perutnya. Senyumnya memudar setelah mobil hitam berhenti di depannya. Gadis itu tengah berdiri di depan halte menunggu lelaki itu. Tanpa berlama-lama, Anara masuk ke dalam mobil itu. Dia tidak menyambut ramah lelaki yang duduk di kemudi. Dulu kamu sering senyum loh kalau ada aku, ucap lelaki itu. Itu dulu, sekarang beda. Ketus Anara tanpa melihat pada Pram. Yang dulu akan kembali lagi seperti semula. Tunggu waktu aja nah. Lelaki itu pun memutar kemudinya. Mimpi aja, gumam Anara. Pram yang mendengarnya hanya tersenyum. Anara melirik jalan. Pram meluruskan mobilnya, seharusnya belok kiri bila ingin ke kafe mereka. Loh, kok lurus sih? Protes Anara. Kafe biasa tutup nah. Kita ke rumah aku aja ya. Mama selalu menunggu kamu. Pram menjabek Anara baik. Kalau lo tahu tutup, kenapa ajak gue ke sana tadi? Anara kesal, sangat kesal. Mama tadi masak opor ayam. Katanya khusus buat Ana. Pram mengalihkan pembicaraan. Biasanya Anara akan baik bila disogok oleh opor ayam. Gue gak suka opor ayam, jawab Anara ketus. Sedang hamil seperti ini, dia menjadi tidak suka makanan yang berbau daging ayam. Bisa-bisa dia mual. Ya udah, aku bilang mama buat masak yang lain. Lagian kamu udah gak suka opor ini. Dengan datar, Pram berucap. Itu membuat Anara tak enak hati. Bukan pada Pram, tapi pada Mama Pram. Gak usah ngerepotin. Bilang gue lagi puasa aja. Gue suka mual kalau ada ayam, jujur Anara. Dia tidak mau bila nanti harus berpura-pura makan dan mual. Itu akan membuat Anara semakin tidak enak. Oke, asal kamu mau ke rumah aku. Apapun akan aku lakuin. Pram menarik senyumnya. Itu membuat Anara semakin enak pada lelaki itu. Karena terpaksa, ucap Anara penuh penekanan. Welcome to my home. Mobil Pram terhenti di bagasi rumahnya yang bergaya ala Eropa. Ayo nah, gadis itu turun dari mobil dengan terpaksa, menyiapkan senyuman palsu di depan Mama Pram. Bagaimanapun juga mamanya Pram tidak tahu apa yang terjadi antara mereka.